Haleluya, yang diberkati Tuhan. Kembali bersama saya, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-8 dan 9. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Dia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Haleluya. Kasih Tuhan, yang dikasihi Tuhan, banyak kita temui orang-orang yang seperti Herodes. Bahkan termasuk orang percaya pun kadang bersikap seperti Herodes. Saya namakan Kristen Herodes. Kristen Herodes adalah orang yang mencari Yesus, mencari Tuhan dikarenakan mujizat. Hanya untuk melihat tanda, hanya untuk bertemu, untuk mendapatkan mujizat-mujizat dari Tuhan Yesus. Mereka mengharapkan sesuatu, jawaban dari pergumulannya, saudaraku. Mereka mengharapkan tanda, datang ibadah, minta didoakan, hanya untuk minta didoakan, hanya tunggu. Bahkan saya pernah ketemu beberapa orang datang setelah didoakan pulang, saudaraku. Datang cari pendeta setelah didoakan pulang, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, ada begitu banyak kita menemukan orang-orang seperti ini di sekeliling kita. Ya, tapi hari ini saya mau beritahu, Tuhan Yesus sangat mengetahui motivasi dan tujuan kita mencari Dia. Yesus sangat jelas isi hatimu. Kau cari Dia, engkau datang ibadah untuk apa? Untuk mujizat, untuk terjawab doamu, atau engkau datang kepada Dia tujuanmu karena ingin bertemu, engkau merindukan Dia, engkau mau ketemu dengan Dia, engkau rasa rindu, kangen sama Dia. Saudaraku, itu yang perlu kita selidiki hati kita. Ayat 9 dikatakan Yesus tidak memberi jawaban apapun. Ya, Yesus tidak memberi jawaban apapun kepada orang-orang yang mencari Dia hanya untuk tanda, hanya untuk mujizat, hanya untuk minta berkat-berkat. Bukan saya yang katakan, firman Tuhan berkata, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Tujuan utama kita mencari Yesus harus jelas. Kita ingin bertemu Dia, kita ingin bertemu firman-Nya, kita rindukan hadirat-Nya, kita ingin bersekutu dengan Dia di dalam hadirat-Nya. Itu yang jelas. Saudaraku dikasihi Tuhan, malam ini kita perlu mengoreksi kembali hati kita, tujuan kita, motivasi kita mencari Dia. Apakah kita benar selama ini merindukan bertemu Dia, bertemu Yesus Sang Juru Selamat, atau hanya rindu, hanya ingin mendapatkan jawaban-jawabannya? Lukas 11 ayat 29 berkata, Lukas 11:29 berkata, ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Orang yang datang mencari Yesus untuk tanda, untuk mujizat saja, hanya untuk berkat. Yesus berkata, angkatan ini angkatan yang jahat. Engkau orang yang jahat. Engkau hanya perlukan Dia punya berkat, engkau tidak perlukan Dia. Firman yang berkata, angkatan ini angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, hanya menghendaki tanda, hanya menghendaki mujizat, hanya menghendaki berkat-berkat. Dengar, kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kita mencari Tuhan bukan untuk tanda, bukan untuk mujizat. Ya, mulai hari ini perbaharui ibadahmu, perbaharui tujuan dan motivasi hatimu saat bertemu dengan Dia, saat datang mencari Dia. Ya, percayalah,
Tuhan sanggup, bahkan terlalu sanggup menjawab doa-doamu dan segala kebutuhanmu tanpa engkau minta. Engkau utamakan dia dulu, dia sanggup. Ya, saudaraku dikasihi Tuhan, rindukan dia, ya. Ayat 30 Lukas 11. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Selain tanda Nabi Yunus, itulah tanda Nabi Yunus, itulah tanda orang Niniwe, yaitu apa? Tanda pertobatan. Ya, saudaraku, ada banyak orang kita tahu mengerumuni Yesus, banyak orang mencari Yesus, banyak orang beribadah, banyak orang yang melayani, namun tidak bertobat, belum bertobat, hidup belum berubah dan tidak berubah. Yang pembohong tetap pembohong, yang membenci belum selesai membencinya, yang masturbasi, yang hidup dalam dosa-dosa seks, pornografi, tetap saja melakukan. Padahal mereka ibadah cari Tuhan. Tidak ada tanda Nabi Yunus, tidak ada tanda pertobatan pada hidup mereka. Saudaraku, ini kesaksian yang benar, yang nyata. Saya banyak melayani orang-orang yang melayani Tuhan. Saya banyak didatangi oleh orang-orang yang melayani Tuhan. Bahkan orang-orang yang notabene, maaf kalau saya katakan tanda kutip, di mimbar pelayanannya, tapi hidup di dalam dosa. Ada banyak mereka tidak ada tanda pertobatannya. Sedih, saudaraku. Mereka konseling bagaimana untuk terlepas dari pornografi, padahal mereka adalah pelayan Tuhan. Ada yang mengaku setelah melayani mereka turun ada di bar. Saudaraku, saya sedih mendengarnya. Ada yang melayani tetapi, maaf saya katakan, hubungan persetubuhannya bukan dengan istrinya, tetapi dengan apa tuh, alat-alat, orang bilang apa, toys kah, mainan kah. Saudaraku dikasihi Tuhan, sangat sedih. Tanda pertobatan tidak ada. Maka oleh sebab itu Tuhan berkata, yang Tuhan kehendaki adalah tanda. Menjadi yang sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe. Itu yang Tuhan mau. Tanda pertobatan. Adakah pertobatan di dalam hidupmu? Engkau melayani Tuhan, engkau mengiring Tuhan, engkau mengikut Yesus. Apakah ada tanda pertobatan dalam kehidupanmu? Itu yang penting, saudaraku. Jangan menjadi Kristen Herodes, hanya cari Yesus untuk tanda mujizat, bukan tanda pertobatan. Cari Yesus untuk tanda berkat, bukan tanda pertobatan. Saudaraku dikasihi Tuhan, ya, hidup kita harus berubah. Ya, pembohong tinggalkan, berhenti berbohong. Ya, yang membenci, sudahkah Anda berdamai? Yang hidup dalam dosa, ya macam-macam dosa, saudaraku, sudahkah Anda berubah? Itulah pesan Tuhan malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, dan kita mau mengambil sikap yang benar di hadapan Tuhan, bertobat, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, mencari Tuhan dengan tujuan dan motivasi yang benar, bukan saja untuk berkat. Bukan tidak boleh, saya tidak katakan tidak boleh minta berkat. Saya tidak katakan tidak boleh minta kesembuhan. Boleh, bisa saja. Dan itu Tuhan mau berikan, Tuhan mau berikan. Tetapi tujuan hatimu itu harus jelas. Bukan itu. Tujuan hatimu harus jelas. Ada tanda pertobatan dan datang beribadah untuk mencari Dia, merindukan Dia, mau bertemu dengan wajahnya, mau bertemu dalam hadirat-Nya, dan bertemu dengan firman-Nya yang merubah dan membaharui kehidupan percaya setiap kita. Ya, haleluya. Demikian pesan singkat saya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kita. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat pesan
firman-Mu pada malam hari ini. Hamba-Mu percaya setiap yang mendengarkannya sudah diberkati Tuhan. Dan setiap yang mendengarkannya, kami sanggup memperbaiki diri kami karena ada Engkau. Karena itu hati-Mu, kami akan berubah, kami mau berubah, dan kami sudah berubah. Kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan setiap kami. Kami mau membawa tanda pertobatan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami tidak mau menjadi Kristen Herodes yang hanya merindukan berkat-berkat dari Engkau, karena Engkau terlalu sanggup memberikan kepada kami. Ampuni setiap kami, Tuhan, yang mendengarkan pesan malam hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus dipuji, dimuliakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin.